Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusadian Rahmadani dari kelas 11 TCKT 2 dengan nomor absen 28. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian melihat proses pembuatan DNS server dan web server berbasis Linux Debian secara lengkap. Mulai dari tahap perencanaan jaringan sampai website berhasil diakses dari sisi klien. Di sini saya akan membuat domain TCKT lokal beserta 2 subdomain, yaitu siswa TCKT lokal dan guru TCKT lokal, yang nantinya akan menampilkan halaman website yang berbeda menggunakan fitur virtual host pada Apache. Jadi, kalau kalian penasaran bagaimana cara menghubungkan DNS server dengan web server hingga website dapat diakses menggunakan nama domain, yuk ikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Biar kalian gak makin penasaran dan bisa langsung mempraktikannya juga, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan laptop saya. Sebelum melakukan konfigurasi pada Debian, terlebih dahulu saya akan membuat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai gambaran jaringan yang akan dibangun. Pada topologi ini, saya menggunakan 3 perangkat, yaitu 1 buah server, 1 buah switch 2960, dan 1 buah PC client. Server nantinya berfungsi sebagai DNS server dan web server, sedangkan PC digunakan untuk melakukan pengujian koneksi dan akses website. Selanjutnya, saya menghubungkan seluruh perangkat menggunakan kabel strike. Server dihubungkan ke switch melalui port Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 01. Sedangkan PC client dihubungkan ke switch melalui port Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 02. Setelah seluruh kabel berhasil terpasang, saya akan menambahkan keterangan alamat IP pada masing-masing perangkat menggunakan fitur nodes, agar topologi yang dibuat lebih mudah dipahami. Pada server saya menambahkan alamat IP 10.10.26.28 yang nantinya digunakan sebagai DNS server dan web server. Sedangkan pada PC client, saya menambahkan alamat IP 10.10.26.29. Selanjutnya, saya melakukan konfigurasi alamat IP. Server menggunakan IP 10.10.26.28 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan PC client menggunakan IP 10.10.26.29 dengan subnet mask yang sama. Jangan resah, dia pasti pikir kamu. Setelah kedua perangkat selesai dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas jaringan. Untuk melakukan pengujian, saya membuka command prompt pada PC client, kemudian menjalankan perintah ping menuju alamat IP server, yaitu ping 10.10.26.28. Hasil pengujian menunjukkan status reply dari alamat IP server. Hal ini menandakan bahwa koneksi antara klien dan server telah berhasil terhubung dengan baik, sehingga kedua perangkat sudah dapat saling berkomunikasi dalam jaringan yang sama. Nah, setelah kita merancang topologinya, sekarang kita perlu mengatur IP di laptop kita dulu agar bisa terhubung ke VMware. Caranya, kita masuk ke kontrol panel laptop, lalu cari adapter VMnet 1. Di sini kita ubah IP-nya menjadi 10.10.26.29 dengan gateway 10.10.26.28. Abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Nah, sekarang saya sudah berada pada sistem operasi Debian di VMware.
Langkah pertama, saya membuka file konfigurasi jaringan menggunakan perintah nano /etc/network/interface. Pada bagian ini terlihat konfigurasi IP address yang telah saya sesuaikan, yaitu menggunakan alamat IP 10.10.26.28 dengan netmask 255.255.255.0 agar server dapat terhubung ke jaringan yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah konfigurasi selesai, saya menyimpan perubahan, kemudian melakukan restart layanan jaringan menggunakan perintah systemctl restart networking agar konfigurasi yang telah dibuat dapat diterapkan oleh sistem. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan menggunakan perintah IPA untuk memastikan alamat IP berhasil terpasang pada server. Setelah konfigurasi jaringan selesai, saya melanjutkan ke tahap instalasi DNS server. Pertama, saya memperbarui repositori Debian menggunakan perintah apt-update. Kemudian, saya menginstal bin 9 menggunakan perintah apt-stripget spasi install spasi bin 9 spasi dnsutils spasi strip y. Setelah proses instalasi selesai, saya masuk ke direktori bin menggunakan perintah cd /etc/bin. Selanjutnya, saya membuka file nano-named.conf.default/strip-zones untuk menambahkan konfigurasi zone domain yang akan digunakan. Di bagian bawah sini, kita bisa lihat konfigurasi zone tckt.local untuk domain utama yang mengarah ke file db-domain, dan zone 26.10.10 untuk IP reverse yang mengarah ke file db.ip. Jika sudah sesuai, langsung saja kita simpan. Kemudian, saya membuka file nano-db.ip untuk melakukan konfigurasi reverse zone. Di dalam file db.ip ini, kita ubah localhost menjadi nama domain utama kita. Lalu di baris paling bawah, kita tambahkan record PTR nomor 8 yang mengarah tepat ke domain tckt.local. Kalau sudah, kita simpan kembali filenya. Lalu di sini kita membuka file nano-db.domain. Di dalam file db-domain ini, kita ubah localhost di bagian atas menjadi nama domain tckt.local. Kemudian di bawahnya kita masukkan record A untuk domain utama serta kedua subdomain kita, yaitu siswa dan guru, agar semuanya mengarah ke IP server 10.10.26.28. Jika sudah, tinggal kita simpan. Setelah itu, saya membuka file nano-etc/resolve.conf. Di dalam file resolve.conf ini, kita masukkan konfigurasi name server 10.10.26.28 agar server mengenali IP-nya sendiri. Lalu di bawahnya kita masukkan search tckt.local. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Jika seluruh konfigurasi DNS telah selesai, saya melakukan restart layanan menggunakan perintah systemctl spasi restart spasi bin 9. Untuk memastikan layanan DNS server sudah berjalan dengan baik, kita cek lewat perintah systemctl spasi status spasi bin 9. Di layar bisa kita lihat statusnya sudah berwarna hijau dan aktif berjalan. Langkah terakhir, kita lakukan pengujian menggunakan perintah nslookup. Pertama, untuk domain utama tckt.local. Kedua, untuk siswa tckt.local. Dan ketiga, untuk guru tckt.local. Di layar bisa kita lihat semuanya berhasil memunculkan IP server kita dengan benar. Artinya DNS server kita sudah sukses total.
Setelah DNS server berhasil dikonfigurasi, saya melanjutkan ke tahap instalasi web server menggunakan Apache 2 dengan perintah apt-get --install Apache 2. Kemudian, saya membuat direktori website menggunakan perintah mkdir --p /var/www/tckt mkdir /var/www/siswa dan mkdir /var/www/guru. Selanjutnya, saya masuk ke direktori website siswa menggunakan perintah cd /var/www/siswa/. Kemudian membuat indeks HTML menggunakan perintah nano /var/www/siswa/index.html. Pada halaman ini, saya membuat struktur HTML sederhana menggunakan tag HTML dan body. Selanjutnya, saya menambahkan judul halaman menggunakan tag H2. Kemudian, membuat tabel menggunakan tag tabel border sama dengan 1. Setelah itu, saya membuat header tabel yang berisi nomor, nama, dan alamat. Lalu, menambahkan data siswa ke dalam tabel yang telah dibuat. Setelah website siswa selesai dibuat, saya berpindah ke direktori website guru menggunakan perintah cd /var/www/guru dan membuat file indeks HTML menggunakan perintah nano /www/guru/index.html. Langkah yang sama saya lakukan dengan menambahkan judul halaman serta tabel yang berisi data guru beserta alamatnya. Setelah kedua halaman website selesai dibuat, saya melanjutkan dengan membuat konfigurasi virtual host untuk domain siswa TCKT lokal menggunakan perintah nano //apache2/site-available/siswa.tckt.lokal.conf. Di dalam sini kita atur portnya ke bintang 80. Lalu di bawahnya server name kita isi siswa.tckt.lokal. Dan untuk dokumen rootnya kita arahin ke folder website siswa di /var/www/siswa. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Kemudian, lakukan hal yang sama, yaitu membuat konfigurasi virtual host untuk domain guru.tckt.lokal. Di file ini tentunya isinya sama kayak tadi, yaitu portnya bintang 80. Namun bedanya server name kita isi guru.tckt.lokal dan dokumen rootnya kita arahin ke folder /var/www/guru. Habis itu kita simpan. Kemudian saya mengaktifkan kedua virtual host menggunakan perintah a2nct siswa.tckt.lokal.conf dan a2nct guru.tckt.lokal.conf. Selanjutnya, di sini saya melakukan restart layanan Apache menggunakan perintah systemctl /restart Apache 2. Langkah terakhir, setelah kita restart, kita cek status Apache 2-nya menggunakan perintah systemctl /status Apache 2. Nah, bisa dilihat di layar,
Statusnya sudah aktif dan berjalan normal. Berarti konfigurasi web server kita sudah sukses dan siap digunakan. Sekarang kita pindah ke komputer klien untuk pengujian. Pertama, kita tekan Windows plus R, lalu ketik cmd untuk membuka command prompt. Di sini kita uji semua domainnya pakai perintah nslookup. Kita ketik nslookup spasi tckt titik lokal. Lalu nslookup spasi siswa titik tckt titik lokal. Dan yang terakhir nslookup spasi guru titik tckt titik lokal. Nah, bisa dilihat di layar, semuanya berhasil memunculkan IP server kita. Artinya pengujian dari sisi klien sudah sukses semua. Setelah sukses pengujian di CMD, sekarang kita buka browser untuk melihat hasil tampilan websitenya satu persatu. Pertama, di kolom URL kita ketik alamat siswa titik tckt titik lokal. Nah, bisa dilihat di layar, halaman khusus untuk siswa sudah berhasil kebuka dengan aman. Ini membuktikan kalau konfigurasi virtual host kita kemarin sudah aktif dan berhasil membaca file website untuk siswa. Selanjutnya, kita buka tab baru lagi dan kita ketik alamat guru titik tckt titik lokal. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan halamannya sudah berubah dan sukses memunculkan halaman khusus guru. Ini artinya web server Apache kita sudah berhasil memisahkan kedua subdomain secara otomatis dengan benar. Demikian tutorial konfigurasi DNS server dan web server menggunakan virtual host pada Linux Debian. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.